Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila. Wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah masuk pada 10 akhir Ramadan, di mana 10 akhir Ramadan adalah hari-hari yang mulia. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya pada kalamnya, wal fajri wa layalin 'ashr. Wal fajri, demi waktu fajar, walayalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10, yaitu adalah 10 akhir dari bulan Ramadan. Maka ini adalah fadilah mulia, hari-hari 10 akhir Ramadan, di mana Allah memuliakan hari-hari tersebut dengan adanya Lailatul Qadar, yang merupakan malam yang paling afdal dalam satu tahun. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar dari surat Al-Qadr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an fi Lailatul Qadr, pada Lailatul Qadr. Anzalnahu, kami telah menurunkannya. Nya maksudnya adalah Al-Quran, karena sudah mafhum dari kalimatnya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dari Al-Lawhul Mahfuz menuju ke langit dunia kepada para malaikat hafadzah, malaikat penjaga-penjaga. 30 juz Al-Quran diturunkan kepada mereka. Kemudian oleh para malaikat hafadzah disampaikan kepada malaikat Jibril dalam masa 20 hari. Kemudian dari malaikat Jibril disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 20 tahun. Nah, maka turunnya dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia kepada para malaikat hafadzah itu terjadi pada Lailatul Qadar. Itu menurut sebagian ulama tafsir. Sebagian ulama yang lain mengatakan, kami telah turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, maksudnya wahyu Al-Quran yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, berarti dari malaikat Jibril, itu yang pertama kali adalah pada Lailatul Qadar. Waktu itu Rasul SAW berada di Gua Hira. Kemudian Rasul SAW dijumpai oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu 5 ayat dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Itu adalah terjadi pada bulan Ramadan. Maka ini adalah fadilah Lailatul Qadar. Fadilahnya adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malam di mana diturunkannya Al-Qur'an. Demikian juga fadilah Lailatul Qadar yang lain adalah pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar padanya. Lailatul Qadr, Lailatu malam, Al-Qadr takdir. Disebut Lailatul Qadar karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada malam tersebut takdir untuk 1 tahun ke depan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha, di dalam Lailatul Qadar, yufraqu kullu amrin hakim, ditetapkan segala perkara yang
dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditafsirkan oleh para ulama, yaitu takdir selama 1 tahun ke depan ditetapkan pada Lailatul Qadar itu. Karena itulah kita perlu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya 1 tahun ke depan diberi kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan takdir yang baik dan dijaga dari takdir yang buruk. Karena itu saya sangat menghasungkan untuk diri saya sendiri, demikian juga seluruh kaum muslimin, pada 10 akhir Ramadan ini jangan absen untuk melakukan qunut witir. Yaitu kalau kita melakukan salat witir pada rakaat yang terakhir, rakaat yang ketiga, sebelum kita ruku', jadi setelah membaca surat ya, minal jinnati wan nas misalnya. Nah, sebelum Allah Akbar ruku', angkat tangan, kemudian kita membaca doa qunut witir. Allahumma hdini, kalau sendiri ya, Allahumma hdini fi man hadait. Kalau menjadi imam, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, la manja minka illa ilaik. Ini doa sangat penting sekali karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait. Minta supaya diberkahi oleh Allah segala yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan minta dijaga oleh Allah dari keburukan apa yang ditakdirkan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, insyaallah doa mustajab, maka selama 1 tahun ke depan kita berada dalam berkah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, suka untuk memaafkan, suka permaafan, maka maafkanlah saya. Kalau sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa, maksiat-maksiat sudah habis semuanya, sudah hilang, maka insyaallah kebaikan-kebaikan akan datang kepada kita dengan lancar. Karena kadang-kadang rizki terhalang gara-gara dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yuhramur rizq bidzanbi yusibuh." Sesungguhnya seorang hamba sungguh terhalang dari rizki dengan sebab dosa yang dia lakukan. Dan rizki tidak hanya harta saja, tidak hanya makanan, minuman saja, tetapi ilmu itu juga rizki. Apapun kebaikan, nikmat dari Allah adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah makna dari Lailatul Qadar, malam ditetapkannya takdir untuk 1 tahun ke depan. Ada juga ulama yang mengartikan Lailatul Qadar adalah malam yang memiliki mutu yang tinggi, memiliki kadar yang tinggi. Al-Qadar adalah qadrun azim, ya, kadar yang tinggi atau mutu yang tinggi. Maka disebut Lailatul Qadar itu karena khairu min alfi syahr. Dia lebih bagus, lebih utama daripada 1000 bulan. Inilah mutu tinggi yang dimiliki oleh Lailatul Qadar, yang diberikan oleh Allah kepada Lailatul Qadar. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada setiap kita yang membuka mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Pertanyaan Allah untuk kita, tahukah kamu, apakah yang beritahu kamu, maksudnya tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ini pertanyaan bukan berarti Allah membutuhkan jawaban, tetapi pertanyaan ini adalah litashwiq, untuk membuat kita semangat untuk mendengarkan penjelasan Allah, karena Allah akan menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Karena di dalam Al-Quran, kalau kita temukan ayat wa ma adraka, maka pasti setelahnya ada penjelasan. Sebagaimana kata Imam Al-Farra, kullu syai'in fil Qur'an wa ma adrak fama ba'dahu jawab. Setiap ada ma adraka di dalam Al-Quran, maka pasti setelahnya ada jawaban. Adapun setiap ada wa ma yudrika di dalam Al-Quran, maka setelahnya tidak ada jawaban. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakaru fatanfa'ahu dzikra, dan seterusnya, itu enggak ada jawabannya. Tetapi kalau wa ma adraka, maka pasti ada jawabannya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ada 2 qiraah di sini.
Tapi kembali ke ayat Al-Qadar tadi, Allah Subhanahu wa taala bertanya untuk memberikan semangat kepada kita untuk mendengarkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bertanya dengan ucapan wa ma adraka ma lailatul qadar. Kemudian Allah menjelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar? Dan ini diberikan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah karena umat-umat terdahulu mereka diberi usia-usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa beribadah beratus-ratusan tahun. Nabi Nuh misalnya, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Beliau tinggal di kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Maka ibadahnya bisa panjang, bisa lama. Sementara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya usia 60 sampai 70. Sekitar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yujawizu dzalik." Atau kama qala, usia-usia umatku adalah 60 tahun atau sampai 70 tahun. Dan yang paling sedikit di antara mereka adalah yang melebihi dari 70 tahun. Rata-rata 60, 70 itu sudah mati. Maka kalau masih hidup, ini termasuk yang sedikit. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala karena memberikan usia yang pendek untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara umat terdahulu diberi usia yang panjang. Maka Allah memberikan ganti untuk umat Nabi satu malam yang bisa mengalahkan 1000 bulan. 1000 bulan sekitar 83 tahun. Maka kalau kita ibadah selama semalam suntuk Lailatul Qadar, itu sudah lebih bagus daripada umat terdahulu yang mereka melakukan ibadah selama 83 tahun. Dan ini adalah fadlullah, karunia Allah, yu'tihi man yasha. Allah memberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Ini diberikan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu, mereka tidak punya Lailatul Qadar. Karena itu ini adalah nikmat Allah untuk kita. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi kalau kita kufur, tidak mensyukurinya, maka sungguh siksa Allah sangat dahsyat. Karena itu marilah kita syukuri adanya Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan ini, mensyukurinya dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam tersebut. Ada 3 sunnah Nabi SAW pada 10 akhir Ramadan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, syadda mi'zarah, mengencangkan sarungnya, tidak jima karena sungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailah, dan beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah, yaitu tidak tidur sama sekali atau tidur hanya sedikit sesuai dengan keperluan. Setengah jam tidur cukup setengah jam, belum cukup tambah lagi dikit 1 jam, cukup sudah 1 jam. Yang ketiga, wa iqadha ahlah, dan beliau membangunkan istri-istrinya, yaitu membangunkan lebih awal daripada biasanya. Kalau mungkin biasanya dibangunkan jam 3, setengah 4, maka untuk 10 akhir Ramadan ini dibangunkan lebih awal, jam 12, jam 1, ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh untuk mencari fadilah dan keberkahan Lailatul Qadar. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya kaum muslimin mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa mencari Lailatul Qadar dan mendapatkan keberkahannya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi yaitu umat Nabi usianya pendek, maka diberi ganti dengan Lailatul Qadar. Dari sini kita ambil pelajaran apa?
bahwasanya satu pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau ditutup dari seorang hamba, maka pasti Allah akan membukakan pintu yang lainnya. Umat terdahulu diberi usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pintu rahmat Allah, karena orang beriman itu la yazidu umruhu illa husna. Tidaklah usianya menambah kecuali tambah kebaikannya, karena dia akan tambah salatnya, tambah zikirnya, tambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tambah usia tambah pahala. Nah, pintu rahmat ini ditutup oleh Allah dari kita, umat Nabi Muhammad SAW, karena kita hanya dikasih usia pendek, 60-70. Sementara mereka bisa ratusan tahun. Nah, maka oleh Allah dibuka pintu rahmat yang lain, diberikanlah Lailatul Qadar sebagai pengganti dari usia yang panjang tersebut. Karena itu, kalau tertutup satu pintu rahmat Allah dari kita, jangan putus asa, karena Allah pasti akan membukakan pintu rahmat yang lain. Contoh yang paling gampang, saudara-saudara kita yang kaya, banyak duitnya, mereka bisa haji, mereka bisa umrah, mereka bisa berkali-kali umrah. Sementara yang miskin, tidak bisa umrah. Melihat Makkah saja, hanya fotonya saja. Menginginkan ke Makkah, nggak bisa, hanya dalam mimpi saja. Nah, maka ini bukan satu masalah. Karena kalau dari orang-orang miskin ini tertutup pintu rahmat Allah untuk melakukan haji, untuk melakukan umrah, sudah dibuka oleh Allah pintu rahmat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajra fi jamaah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid. Tsumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syams. Kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Tsumma shalla rak'atain. Kemudian salat 2 rakaat. Kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah yang sempurna. Jadi siapapun muslim bisa melakukan atau mendapatkan pahala ibadah haji dan umrah dengan sangat mudah di rumahnya masing-masing, di negaranya masing-masing, setiap hari, setiap pagi dia bisa melakukannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kharaja ila subhatid duha." Barang siapa yang keluar untuk salat duha, maksudnya keluar dari aktivitas dunia menuju salat duha, kana ka'ajril mu'tamir. Kana lahu ka'ajril mu'tamir atau kama qala. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang umrah. Jadi pahala umrah bisa kita dapatkan dengan biaya yang murah, tidak mahal. Maka biarkan orang-orang kaya umrah, nggak ada masalah. Orang-orang miskin tidak perlu iri kepada mereka, karena kita bisa mendapatkan fadilah dan pahala umrah setiap hari, setiap pagi. Kalau kita melakukan salat duha ikhlas lillahi ta'ala, maka pahalanya seperti pahala umrah. Itulah rahmat Allah selalu dibuka untuk hamba apabila satu pintu rahmat yang lain telah tertutup darinya. Ini satu pelajaran yang dapat kita ambil dari masalah Lailatul Qadar ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun dan juga ar-ruh turun pada Lailatul Qadar. Para malaikat turun maksudnya turun ke bumi, karena malaikat tempatnya di langit. Ar-Ruh maksudnya malaikat Jibril, karena nama lain dari malaikat Jibril adalah Ruhul Qudus. Ruhul Qudus atau Ruhul Qudus. Ada 2 qiraah yang mutawatirah. Namanya Jibril atau Jabril atau Jabrail atau Jabrail. Ada beberapa qiraah yang mutawatirah. Nah, malaikat Jabrail turun dari langit ke bumi, dan juga para malaikat-malaikat turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar. Disebutkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Musnadnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tilkal lailata fil ardi aktsaru min adadil hasa." Sesungguhnya para malaikat pada malam tersebut, yaitu Lailatul Qadar, di bumi mereka lebih banyak dari jumlah kerikil-kerikil. Jadi malaikat sangat banyak sekali turun ke bumi.
Mungkin ada yang bertanya, kalau malaikat penuh di bumi, apakah tidak sesak bumi ini, sumpak jadinya bumi ini? Tidak. Karena malaikat itu khuliqat min nur. Mereka tercipta dari sinar. Sinar tidak akan memenuhi ruangan. Sekarang saya berada di studio ini, banyak lampu-lampu sinar di sini. Tetapi tidak memenuhi ruangan sama sekali. Mau dipasang 1000 lampu, bisa. Tapi kalau 1000 manusia masuk studio ini, nggak cukup. Karena manusia berbadan begini. Ada syaklnya. Tapi kalau sinar, maka mereka tidak punya badan sehingga tidak memenuhi ruangan. Nah, malaikat, mereka turun ke bumi, tidak memenuhi bumi sama sekali. Bumi masih seperti biasanya, longgar, hanya lebih barokah karena banyaknya malaikat yang turun, padahal para malaikat adalah para ahli-ahli tasbih, ahli-ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Tabarani disebutkan bahwa malaikat turun ke bumi pada Lailatul Qadar kamitsli adadin nujum. Itu banyak mereka seperti banyaknya jumlah bintang-bintang. Dan bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya berapa? Kita nggak bisa mengetahuinya. Sebagaimana kita tidak bisa mengetahui berapa jumlahnya pasir yang ada di pantai. Berapa jumlahnya pasir? Sangat banyak, tidak tahu. Berapa jumlahnya bintang? Sangat banyak, tidak tahu. Malaikat pun juga begitu. Berapa jumlah mereka? Sangat banyak, tidak tahu kita. Allah mengatakan, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Tidaklah mengetahui tentang tentara-tentara Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malaikat pada Lailatul Qadar turun ke bumi mereka. Sehingga sangat penting kalau kita bertemu Lailatul Qadar, mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta maaf kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sebagaimana diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena malaikat sangat banyak, sementara malaikat itu mengaminkan doa hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat itu memintakan ampun untuk orang-orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun." Sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa saja yang kalian ucapkan. Doa-doa kita diaminkan oleh para malaikat. Karena itu pada malam Lailatul Qadar, malaikat pada turun. Kalau kita berdoa kepada Allah sungguh-sungguh yakin, wa antum muqinuna bil ijabah, yakin dikabulkan oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepadaku, aku pasti akan mengijabai doa kalian. Maka sungguh-sungguhlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat tahajud diselingi doa, diselingi wirid, zikir, tilawah. Tapi doa juga jangan dilupakan. Doa untuk umat Islam. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat. Ampunilah kaum mukminin dan mukminat. Doa untuk keluarga kita semuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Supaya keluarga kita jadi penyejuk mata orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mata memandang menjadi senang melihat istri taat kepada Allah, senang melihat anak-anak taat kepada Allah, senang melihat cucu-cucu taat kepada Allah, senang melihat orang tua, melihat kerabat semuanya taat kepada Allah, senang. Itulah yang dimaksud qurrata a'yun, yaitu mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para malaikat turun pada Lailatul Qadar ke bumi. Turunnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksud bi'izni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, maksudnya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang malaikat tidak akan turun ke bumi kecuali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para malaikat yang ada di langit ini, penjaga-penjaga langit, tidak akan membuka pintu langit kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Mi'raj, naik ke langit. Sampai di langit ditanya dulu, "Siapa ini?" "Jibril." "Siapa bersamamu?" "Muhammad." "Sudah diizinkan belum?" "Sudah." Nah, maka kemudian baru dibukakan. Demikian juga langit kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, maka sebagaimana mereka tidak membuka pintu langit kecuali dengan perintah Allah, demikian juga mereka tidak turun ke bumi kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran perkataan para malaikat, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik."
Tidaklah kami turun, yaitu turun ke bumi, kecuali dengan perintah Rabbmu, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan biizni rabbihim, dengan perintah Rabb mereka untuk turun ke bumi, min kulli amr, dari setiap perkara. Nah, makanya dikatakan tadi bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam penetapan takdir untuk selama 1 tahun ke depan. Sebagaimana dalam ayat yang lain, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam Lailatul Qadar ditetapkan setiap perkara yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat Lailatul Qadar sampai terbitnya fajar. Fajar shadiq, yaitu masuk waktu subuh. Artinya Lailatul Qadar ini adalah malam yang salam, malam yang selamat. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Lailatul Qadri lailatun balijah, la harrah wa la baridah, wa la yurma fiha binajm. Lailatul Qadar adalah malam yang sejuk, tidak panas, tidak dingin, tidak dilempar padanya bintang. Karena kalau dilempar bintang berarti tidak selamat. Mara bahaya, terjadi mara bahaya. Nah, maka ini selamat, tidak ada bintang yang dilempar. Karena itu Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan Lailatul Qadar ini aman, tidak ada mara bahaya terjadi padanya dari maghrib, karena awal malam adalah maghrib, sampai dengan subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu selamat dari awalnya, maksudnya sampai akhirnya, yaitu sampai fajar. Maka Lailatul Qadar itu masanya panjang, yaitu dari awal malam sampai akhir malam, dari maghrib sampai subuh. Sehingga tidak seperti sebagian orang berkata, saya sudah payah-payah cari Lailatul Qadar, tiba-tiba ketika saya tertidur, Lailatul Qadarnya lewat. Begitu saya bangun, Lailatul Qadarnya sudah pergi lagi, sudah nggak kena Lailatul Qadar. Nah, ini perkataan yang salah. Tidak seperti itu. Adapun waktu yang sedikit sekali, yang lewat kemudian pergi lagi, hanya sedikit saja, itu maksudnya adalah waktu mustajab pada hari Jumat, dari ba'da asar sampai maghrib. Ini ada satu waktu yang sedikit, kita tidak tahu kapannya, apakah jam 4-nya, apakah jam 5-nya, apakah jam setengah 6-nya. Yang penting antara asar sampai maghrib, ini ada waktu yang sangat singkat, kata Nabi SAW, yuqalliluha, beliau mengisyaratkan sangat sedikit waktu tersebut, yang sangat mustajab doa. Kalau kita bertepatan berdoa kepada Allah pada waktu tersebut, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Lailatul Qadar tidak seperti itu. Dari maghrib sampai subuh, salamun hiya hatta matla'il fajr, semuanya selamat. Karena itulah para ulama mengatakan, man shallal isya'a fi jama'atin faqad akhadha bihadhihi min Lailatul Qadar. Barang siapa yang salat isya berjamaah di masjid, berarti sudah mengambil bagiannya dari kebaikan Lailatul Qadar. Tetapi bukan berarti bahwasanya kalau kita sudah salat maghrib berjamaah, sudah salat isya berjamaah, sudah tarawih berjamaah atau tarawih sendiri di rumah, dua-duanya boleh ya. Dua-duanya sunnah Nabi SAW. Tetapi para ulama berselisih pendapat mana lebih afdal. Sudah tarawih berjamaah atau sudah tarawih sendiri, kemudian kita santai-santai tidur-tidur, enggak begitu. Yang dimaksud mencari Lailatul Qadar yaitu adalah sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW tadi, syadda mi'zarah, sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah, mengencangkan sarungnya, itu adalah kinayah, yaitu sungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sempat mengumpuli istrinya karena saking sungguh-sungguhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu marilah kita bersiap-siap. Kita nanti akan masuk pada malam 23. Dan malam 23 ini adalah malam Lailatul Qadar menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Para ulama memang berbeda pendapat kapan Lailatul Qadar. Para sahabat sepakat Lailatul Qadar adalah pada 10 akhir Ramadan. Kecuali Ibnu Umar, dia saja yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar bisa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi seluruh para sahabat yang lain mengatakan hanya di 10 akhir Ramadan. Dan hanya pada malam ganjilnya saja menurut Ibnu Hazm. Tetapi malam ganjilnya bisa terjadi pada malam genap. Apa maksudnya? Malam ganjil bisa terjadi malam genap. Jadi begini, kalau Ramadan itu 30 hari, maka 10 akhirnya berarti malam 21 sampai malam 30.
Kalau Ramadannya 29 hari, berarti 10 akhirnya itu malam 20 sampai malam 29. Nah, malam ganjil itu adalah malam pertama dari 10 tadi. Sehingga kalau Ramadannya hanya 29 hari, berarti malam ganjilnya adalah malam 20, malam 22, malam 24, dan seterusnya. Kalau Ramadannya adalah 30 hari, maka berarti malam ganjilnya adalah malam 21, malam 23, malam 25, dan seterusnya. Saya melihat kalender, orang-orang membuat kalender untuk Ramadan ini 30 hari. Nah, sehingga sangat diharapkan bahwa memang betul-betul malam ini nanti adalah malam Lailatul Qadar, malam 23. Imam Syafi'i cenderung bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam 23. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah ada informasi katanya sudah adzan maghrib. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.